Itu tadi gue tuh nomor lu nggak? Agak, gue nanyain lu jalan nggak? Jalan. Waduh, gue mau ditipin, gue ya kan. Biasanya lu kan duluan. Iya, kalau gue mau ke kantor. Kalau dia paling ganteng nih, kalau dia paling ganteng nih, aduh. Aku tadi gue datang udah ada juga manusia. Pakai topi banget, kan bisa digembok datang. Kan main dah. Kok babahong. Kan main. Kemarin acu. Kemarin acu. Keluarannya karpetnya ya. Karpetnya nih, mana nih karpetnya nih? Enak banget karpetnya. Dari Rawang, oh jauh. Gue bilang, oh jauh, biarin dah. Kalau jauh mah. Iya. Kasih tadi belinya, gue ngomong. Nur, kemarin dia ke Cemara tuh. Semarang. Cemara. Oh Cemara. Iya kemarin. Enak tuh tempatnya, asik. Semarang mah sinyal masih bisa. Yang gue bilang itu yang di Karancan. Tempatnya enak. Aduh. Si Ibu. Baru tiba. Kalian tulisin. Iya, masih ya. Tadi masih bunyi-bunyi ya udah gue tinggal. Kita silaturahim, silaturahmi dengan yang masih hidup maupun sudah wafat dibantu Allah SWT. Jadi silaturahim itu bukan hanya kepada yang masih hidup, pada yang sudah meninggal pun kita silaturahim dengan mengirimkan doa untuk mereka semua. Insyaallah mereka bahagia di sana ya, amin ya rabbal alamin. Nanti kita niatkan semuanya di sini. Dan tentu saja kita hormati guru kita yang tercinta Bapak Osrin. Alhamdulillah senantiasa membuka pintu berkenan menerima acara-acara pengajian kita di tempat ini yang memangnya sudah kita jadikan sebagai posko untuk kemaslahatan. Dan alhamdulillah di bulan Sya'ban di tanggal 2 ini kita mengadakan pengajian dalam rangka sekaligus meruahan, karena kalau orang Batak bilang bulan Sya'ban ini bulan meruah ya, meruah. Jadi banyak mengadakan meruahan menjelang puasa. Tujuannya tentu saja kita silaturahmi dengan yang masih hidup maupun sudah wafat dibagi Allah SWT. Jadi silaturahim itu bukan hanya kepada yang masih hidup, kalau yang sudah meninggal pun kita silaturahim dengan mengirimkan doa untuk mereka semua. Insyaallah mereka bahagia di sana ya, amin ya rabbal alamin. Nanti kita niatkan semuanya di sini. Dan tentu saja kita hormati guru kita Masih dan tidak asing lagi pada teman-teman alumni. Sudah beberapa kali beliau mengisi kita, pengajian kita di sini. Tuan Mukarram Al-Mukarram Ustaz Sahlan Anwar SQ, Ustaz pendampingnya Bapak Ustaz Fahmi. Alhamdulillah sudah hadir dengan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Juga kita hormati tentunya para pengurus alumni, ikatan alumni SMP Negeri 66 Angkatan 1986, segenap jamaah, teman-teman, sahabat 66, baik jamaah ikhwan dan akhwat yang kami hormati. Disyukur oleh senantiasa kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini sekali lagi kita senantiasa panjatkan syukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Paling utama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur dalam suatu walafiat, dan juga yang penting adalah nikmat kita bisa bermuajahah bersilaturahim dalam rangka menyambut insyaallah datangnya bulan suci Ramadan, di mana ini disunahkan ya, dianjurkan para ulama kita agar kita adakan pertemuan menjelang Ramadan agar hablum minanas kita ini, hubungan antar manusia bisa bersih, jernih, dan kita bisa saling memaafkan dan maka menyambut bulan suci, melaksanakan ibadah Ramadan agar diridhoi Allah SWT dengan diterimanya semua ibadah kita nantinya. Sekaligus juga ada doa masyhur ya, ulama biasa, dan Rasulullah ajarkan bahwa setiap bulan Rajab, Syaban dan Ramadan ini kita senantiasa dianjurkan baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa Ramadan, agar kita dengan bertahan di bulan Rajab, bulan Syaban, dan disampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Amin ya. Ini mohon nanti akan juga diamalkan sebagai sholat Rajab kita sudah lewat.
Jadi saja kita potong ya Allah balikana fisah bana wa balikna Ramadan kalau rajanya sudah lewat. Itu bisa kita bacakan setiap ada sholat maupun nanti di pengajian ini. Jamaah yang hormati, selalu kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat kami bersama istiqomah hingga akhir zaman. Insya Allah termaksud kita di dalamnya. Alamin. Sekarang kami hormati seperti biasa, marilah kita bacakan suratul Fatihah awal sebelum kita tawa sholat, di mana kita niatkan dengan tulus ikhlas baca suratul Fatihah ini. Kita niatkan untuk kita semua yang hadir pada hari ini, serta keluarga kita yang masih Allah jaga keimanan, keislamannya, kesehatannya, dan juga Allah jaga segala keberkahannya. Menolong selalu dengan adanya kita duduk bersimpul di talim ini menambah ikatan erat, ikatan silaturahmi kita dan juga keberkahan bagi kita semua. Karena kita sudah paham dan maklum dan juga kita sudah banyak mendengar dengan hadis yang mengenai tentang silaturahim, bahwa siapa saja yang rajin bersilaturahim, insya Allah akan Allah panjangkan umurnya dan memudahkan rezekinya. Jadi kita ambil kita menjaga ini di ikatan pengajian kita ini, insya Allah itu bisa dikabulkan oleh Allah Taala. Untuk itu lagi adalah sama-sama kita baca Al-Fatihah sekali lagi juga untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita semua Allah jaga panjangan umurnya dalam sehat walafiat dan bisa memberikan ilmunya bagi kita semua. Nah, guru kita juga baru saja sehat nih, sesalan Allah karena ujian penyakit. Alhamdulillah pas hari ini bisa hadir. Sudah beberapa hari beliau sudah mengajar dan hari ini bisa hadir tempat kita. Nah, kemudian juga kita doakan tuan rumah tentunya nih, Bapak Waslim dan Ibu Arti Rahmawati yang lagi mudah rumah ini selalu diberikan keberkahan, dijaga ya perlindungan dari harta bendanya maupun keluarganya oleh Allah SWT. Dan semua kita diberikan nikmat yang selalu kita mohon kepada Allah dikabul oleh Allah SWT. Ala hazihidiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila rasulullah sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wa alihi wa rahim ahmadin al anbiya wal mursalin wa la ilaha illa huwa rasuluna wa umma rasuluna ma'ali Abu Sahabat Kami wa jami'an al-qarabin wa karabin syarri la ilaha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waladzina awlata 'ala musal ardi wal maghrib wa bahraha wa min ila sama'a sasal sarqal al-jilani bisulfi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada salat syarah darul hajjah wa ibadah muslim wa sallallahu wa silsilatihi bisyai'il lahum wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ilahi jami'a abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ajdadatina wa masyayikhina wa masyayikhina. Bismillah rohi Bapak Haji Usman bin Fulan, Bapak Jahal bin Fulan, Bapak Nahar Abad bin Fulan, Ibu Ami binti Fulan, Bapak Hanum Iskandar bin Fulan, Bapak Ayub bin Fulan, Ibu Zuhatimah binti Somo Harjono, Bapak Ismur Muiz bin Abdul Muiz, Yamas Ismail rohi Oman Setia bin Jaya Praja, Nureli binti Haji Ali Sudir, Haji Budi Toma bin Suyatmo, Haji Sam Sukmadi bin Supeno, Haji Sa'adah Hasmah binti Hashim, Narendra Kusmarjono bin Bambang Kusmarjono, Aldino Ubaidillah bin Gumadri, Supeno bin Fulan, Hashim bin Hussein, Mas
والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا فالور يا رحيم يا ودود أغننا بخلق حرامك بتقوم سوا يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا غني يا غني يا غني يا مغني يا مغني يا مغني وصلى الله وسلم اللهم ارزقنا زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وعملا من العذاب ونسبا من الجنة وارزقنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل أقوال قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية وصلة ورحمة نازلة وبركة ساملة لحضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العالمين والمصلين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيد قائد الصحابة بالسلام بسم الله الرحمن جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشرق الأرض إلى مغاربها بريء وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا خصوصا Bismillah ruhi Oman Setia bin Jaya Praja Sumaila ruhi Nureli binti Haji Ali Sodir Sumaila ruhi Haji Budi Utomo bin Suyatno Sumaila ruhi Haji Sam Sukmadi bin Supeno Sumaila ruhi Haji Sahadah Hasamah binti Hasim Sumaila ruhi Narendra Kusma Warjono bin Bambang Kusmarjono Sumaila Rohi Aldina Ubaidillah bin Bumantri Sumaila Rohi Supeno bin Fulan Sumaila Rohi Hasim bin Fulan Sumaila Rohi Masroh binti Abdullah Sumaila Rohi Baizuri bin Hasim Sumaila Rohi Rudiwan bin Fulan Sumaila Rohi Samsiah binti Hasim Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum Allahumma anzil rahmata wal maghfirah ala ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi masyarakat ardi ila maghariha bari wa bakhriha Allahumma anzil rahmata wal maghfirah ala al-kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wal kuburahum ghufratin min ghufarin niran ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du wa ba'da tahiyah.
Sahibul Bait, keluarga besar Bapak Aslim beserta Ibu yang saya hormati, Akhinul Mahbub Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Zamronil Fuadi, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, bisa terus menjalin silaturahim. Juga yang saya hormati teman saya, udah lama nggak ketemu ini Pak, baru ketemu sekarang ya, Masya Allah, Bang Ridwan, mudah-mudahan sehat, panjang umur. Segenap pengurus dan keluarga besar alumni SMP Negeri 66 Angkatan 86 yang saya hormati, abang-abang, empok-empok, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta yang berbahagia. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur kita panjatkan kehadiratnya. Pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan nikmat Islam, terutama nikmat sehat. Ini enggak ada duanya ya Bu. Kok serius amat sih. Kita sersan, serius tapi santai. Pak, dia sama aja, sama aja. Nikmat sehatnya luar biasa ya. Saya analogikan begini Pak, kita naik kapal laut ini mau tenggelam, ada yang ngasih pelampung, ada yang ngasih duit 50 juta, kira-kira pilih yang mana Pak? Bu, hoi, pilih yang mana? Pelampung apa duit 50 juta? Pelampung. Kenapa? Karena yang menyelamatkan kita. Begitu juga nikmat kesehatan. As-sihatu ya tajun la yaraha illal mabbar. Sehat itu bagaikan mahkota, dia baru terasa kalau dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan kita diberikan sehat semua, amin. Keluarga kita, amin. Istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita, semua yang diberikan kesehatan, terutama dompet kita. Lempengan dompet aminnya kencang. Selawat berserta salam semoga Allah curahkan ke hari junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, andaitolan dan sanak familinya. Kita umatnya berharap kelak nanti di yaumul akhir memperoleh syafaatul uzma dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, satu ketika Rasulullah berpesan kepada sahabat Muaz bin Jabal. Pesan ini mengandung doa, dan doa ini saya yakin insyaallah Bapak Ibu sudah hafal. Ya Mu'adzu la tada' qawla fi kulli duburis shalah. Wahai Muaz, janganlah sekali-kali engkau tinggalkan doa ini sehabis engkau melaksanakan sholat. Doanya singkat tapi padat ya. Mari kita ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa apa? Ayo. Dari jam berapa ini? Dari jam 11 kurang. Sinyal. Sinyal. Ayo yang semangat Bu ya. Doanya tadi dibaca sama Ustaz Zamroni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi ini doa 3 permohonan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allahumma a'inni ala zikrika.
Ya Allah, berikan kekuatan kepada diriku. Jadikanlah aku orang-orang yang selalu membasahi lisanku dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah perintahkan kita berzikir? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, banyaklah kau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu petang dan di waktu pagi. Kenapa kita diperintahkan senantiasa untuk berzikir kepada Allah? Yang pertama, Nabi jelaskan dalam hadisnya, inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal darah. Fa idza saluhat saluha sairu amal. Kalau segumpal darah ini baik, segumpal darah ini bersih, maka seluruh amaliyahnya akan menjadi bersih, akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau segumpal darah ini buruk, segumpal darah ini jelek, segumpal darah ini kotor, maka seluruh amaliyahnya pun akan menjadi buruk. Ala wahiyal qalbu. Ingatlah, segumpal darah itu adalah hati. Hati kita nggak ada yang tahu ya, kecuali hati ayam ya. Hati kita nggak tahu. Kita sekian banyak nih, tapi masing-masing hatinya kita nggak paham. Ada yang pengen pulang buru-buru apa, ada yang pengen ini, pengen itu dan sebagainya. Nah, di dalam diri manusia, Allah jelaskan di dalam surah Asy-Syams ayat 9-10 ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah ilhami ke dalam diri manusia dua macam nafsu, nafsu al-fujur dan nafsu at-taqwa. Apa nafsu al-fujur dan nafsu at-taqwa? Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam bukunya At-Tafsir fi Gharibil Quran, beliau jelaskan bahwa nafsu al-fujur adalah kecenderungan nafsu manusia untuk melawan apa yang Allah perintahkan karena didominir oleh bisikan syaitan la'natullah alaihi. Sedangkan nafsu at-taqwa, nafsu yang cenderung patuh, taat, runduk, sujud kepada Allah dan siap apa yang semua diperintahkan Allah dijalankan olehnya. Nah, dua nafsu ini ada pada diri saya, ada pada diri bapak dan pada diri ibu. Dua nafsu ini kontradiktif, bertentangan. Yang satu menginginkan yang baik, yang satu menginginkan yang buruk. Maka untuk menetralisir, untuk mengikis habis nafsu al-fujur, nafsu yang tidak baik, maka Allah berikan kita ya untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir kepada Allah, nafsu itu akan terbang. Apalagi nanti insya Allah kita masuk bulan suci Ramadan, itu diajarkan kita ya bagaimana menahan nafsu ya. Nafsu yang kalau kita peturutkan ya sedetik saja membawa kecelakaan kepada kita. Dalam Ramadan orang yang puasa ya ditahan nafsunya ya. Meskipun sudah ada di meja untuk berbuka, tapi kalau belum waktu berbuka datang, nggak akan berani dia sendiri ya. Ini nafsu kita diajarkan untuk senantiasa mengantisipasi nafsu yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, ayo senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, warfa'na laka dzikra. Allah akan angkat orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Allah akan muliakan orang itu karena senantiasa berzikir kepada Allah. Betapa tidak banyak kasus yang kita lihat, fenomena alam yang kita lihat. Bagaimana ketika orang jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bapak Ibu ingat peristiwa yang terjadi di flyover Ciputat. Ingat nggak Pak? Nggak ada tahu ya? Apaan? Nah, orang loncat dari flyover setengah 12 siang Pak. Hari Selasa saya ingat itu.
setengah 12 siang dia loncat dari flyover, ya. Seorang guru lagi, ya, usianya masih terbilang muda, 37-38 tahun. Kenapa itu bisa terjadi? Kita tidak lihat persoalan yang dihadapinya, tapi kita lihat kenapa bisa itu terjadi. Karena jauh dari Allah Subhanahu. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Di majelis kita ini, di keluarga besar, ya, alumni SMPN 66 ini, ya, kita selalu berzikir kepada Allah. Diawali dengan tahlil, tahmid, tasbih, dan kita senantiasa membasahi diri kita. Agar apa? Allah angkat derajat kita. Kita nggak tahu cara Allah mengangkat derajat kita. Tapi pasti fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Allah berikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita dekat kepada Allah, takwa kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, dalam setiap saat berzikir kepada Allah, membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dalam ketika kita menghadapi persoalan hidup ini. Yakin nggak, Pak? Hoi, yakin nggak? Kita punya masalah, larinya kemana? Bu, ibu punya masalah, jangan curhat teman-teman. Ini kadang-kadang di media sosial curhatnya banyak banget. Benar? Kita curhat sama teman, belum tentu ada solusinya. Iya, kalau teman kita nggak bocor. Kalau bocornya halus, ya kemana-mana. Iya dong ya? Iya. Curhatnya kemana? Allah. Ibu, bapak, kalau malam bangun, ngapain? Oh iya. Saya nanya, kalau malam bangun nggak? Iya, terserah ibu mau ngapain dia bangun lah. Ya. Ayo usahakan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan dia berdiri berzikir kepada Allah. Subhanallah semua. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada ketenangan batin, ya, ketika kita melafazkan zikir kepada Allah, ya. Adem nggak hati kita, Bu, ketika berzikir? Bu, Pak, adem nggak? Adem, kira kipas angin. Berzikir kepada Allah. Ya, kita lebih jauh. Saya mau tanya, ya, berzikir, ya, di antara kalimat yang sudah kita baca, tapi kalimat yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Kita ngaji bareng-bareng nih, ya. Saya mau tanya, mau bawa bapak, Pak, woi, kalau mancing aja, ya Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hurufnya ada berapa, Pak? Nih, ibu bapak nih ditanya, ya. Kecuali ibu ke bapak-bapakan boleh jawab. Pak, ada berapa, Pak? Bu, ada berapa, Bu? Boleh dua-duanya jawab nih. Ada berapa? Yang tahu pulang duluan, ayo.
Makanya saya ingat sekolahan gini Bu, ya. Ada berapa? Ada 24. Mengkaji La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 24 huruf. La ilaha illallah itu 12, Muhammadur Rasulullah 12. Coba lihat. Al-Imam Asy-Syaikh Fakhruddin Ar-Razi di dalam bukunya Kifayatul Ulama menjelaskan fadilah dari kalimat ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 24 huruf, ya. Satu huruf menghapus dosa manusia 1 jam. Ya. Jadi kalau kita baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dari pagi sampai malam sampai pagi lagi dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hurufnya bertitik, punya titik. Ibu kalau ditanya gitu nggak ngerti, ditanya bahan-bahan ini bawang berapa, cabai berapa, serius, cius nih, ini apa? Bang, ada nggak bang? Titiknya bang? Iya, mesti tukang tahlil nggak tahu. Ada nggak titiknya? Nggak ada. Kenapa nggak pakai titik? Ayo, saya tanya. Kenapa nggak pakai titik? Mau dari sononya. Kenapa nggak pakai titik? Ini mengisyaratkan kalau kita seorang mukmin laki-laki atau mukminah perempuan, ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan sekutukan Allah dengan yang lainnya. Jadi titik di sini mengisyaratkan menduakan Allah. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kembali janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, hanya kepada Allah, serahkan kepada Allah. Wa ufawidu amri ilallah, serahkan semua kepada Allah. Kenapa? Semua ini pergerakan yang kita alami, yang kita lakukan itu atas izin Allah. Al-mutaharrik biiznillah, bergerak atas izin Allah. Ini kalau nggak ada izin Allah nggak akan bisa seperti ini, betul? Yakin? Betul? Iya, makanya ibu kalau suaminya emang dapat rezekinya kecil jangan diomelin. Emang udah segitu dapatnya. Harusnya diapain? Diterima. Ikhlas. Ya. Kenapa? Memang Allah sudah atur semuanya. Rizki kita, kemudian baik senang kita, hidup kita, bahkan mati kita sudah ada di tangan Allah. Ya. Nah, oleh karenanya serahkan semua kepada Allah. Ya. Kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada 7 kalimat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada 7 kalimat. 1 kalimat kita ucapkan dengan ikhlas mengharap ridha Allah, maka 1 anggota tubuh kita diampuni oleh Allah. Tangan kita, mulut kita, mata kita, kuping kita, ya, kaki kita, bahkan sampai perut kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan lagi buat kita, ya, kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa syukrika. Ya Allah, jadikanlah hamba, berikan hamba kekuatan untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak akan pernah kita mampu untuk menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, tidak ada alat secanggih laptop, ya, kalkulator yang bisa merekapitulasi nikmat yang sudah dianugerahkan kepada kita semua. Sejak semalam kita memejamkan mata kita, kemudian membuka kembali mata kita, menjalankan aktivitas sampai hari ini, berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Maka di dalam surah Ar-Rahman ayat, ya,
berapa kali Allah jelaskan tuh, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Semua Allah berikan. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang bersyukur? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Allah. Kalau sudah kenal dirinya, kenal Allah, pasti dia menjadi orang yang bersyukur. Ayo kita ngaji diri kita. Ya. Saya tanya sama ibu nih, kalau nanya sama bapak mah pian ngondek ter bapaknya. Saya tanya, Bu, ibu pernah nggak mikirin ini nih, bulu mata? Hei, pernah nggak mikirin bulu mata? Kecuali bapak yang ngondek baru mikirin. Bu, nah, pernah nggak kita berpikir bulu mata yang Allah berikan kepada kita ini? Ya, bagaimana caranya? Ayo kita kaji. Ya, ini dulu, jalanin dulu dah tesnya. Nggak konsen soalnya. Betul ya? Kita tutup doa aja ya. Setuju nggak? Ya bukan saya ngomong ibu lagi gitu nggak konsen. Udah? Buat saya, udah buat saya. Ya, oke. Kita kembali ke bulu mata. Bu, pernah nggak ibu berpikir tentang bulu mata? Enggak. Ayo kita kaji. Kenapa Allah ciptakan bulu mata kita ini panjangnya nggak sama rambut? Seandainya jikalau apabila umpamanya ya Allah ciptakan bulu mata kita ini panjangnya sama rambut, bagaimana? Ya? Iya kan? Bisa jalan. Ya bisa. Bulu mata kita ini lentik, ya. Ibu kalau mikirin bulu mata, iya dipikirin pas mau kondangan nggak ada maskara, baru mikir ya. Ya. Ambil areng, gerus tuh areng ya halus, colekin di sini dah, pakai. Begitu kondangan hujan lah, hitam semua. Ya. Itu Allah. Betul. Mata kita sama kuping kita nih, ini satu RT nih, satu angkatan lagi, ya, angkatan 86. Ini mata kita sama kuping. Bisa nggak ngelihat mata kita, kuping kita terlihat oleh langsung mata kita? Bisa nggak? Nggak bisa, sampai jering juga nggak bisa. Itulah Allah kuasa. Di tangan kita bergerak yang kanan, yang kiri pasti ke belakang. Nggak mungkin dua-duanya main dulu-duluan, ya. Kayak pampir gitu. Yang kanan bagiannya enak, ya kan? Tanda tangan, salaman, dapat duit, tangan. Apa yang kiri protes, ya? Kalau apa kiri protes, lo mah enak kanan bagiannya, gua nih bagian pembersihan, ya. Kalau yang kiri protes, yang kanan tinggal balikin, tenang aja. Ntar kalau gua pulang dapat duit, gua beli ke pasar bayar lama, beli jam pakai di tangan kiri, akur nggak kira-kira? Sudah ada. Oleh karena itu apa yang kita tidak syukuri? Semua yang terjadi, semua yang kita dapati hidup ini yang kita syukuri. Alhamdulillah tanpa terasa kita sudah melewati bulan Januari, tahun baru, ya, meskipun sudah 1 bulan ya, dan kita sudah melewati juga bulan Rajab, ya. Bulan Rajab ini kalau istilah ulama, bulan kita nanam, ya, nanam, ya, tanaman kita tanam. Kemudian nanti di bulan Sya'ban kita pupuk, kita sirami, kita jaga, ya. Dan nanti di bulan Ramadan maka kita akan memetik hasil tanaman tersebut. Dan kita saat ini berusaha di bulan Sya'ban ini sudah kita awali dengan apa? Kirim doa untuk almarhum dan almarhumah seluruh orang tua kita. Ada yang ngomong, emang nyampe Ustaz? Ya cobain apa? Ya, cobain apa, nyampe enggak? Ya. Logikanya begini Bu, Bapak, ya. Ada handphone dalam keadaan mati, itu handphone, ya. Ini kalau ada orang nanya nih, emang nyampe? Handphone dalam keadaan mati, kita telepon, ya kan? Kan nggak nyambung karena dalam keadaan mati. Tapi yang mati tadi
ya dalam keadaan mati, kemudian kita ambil, kita buka, masuk nggak telepon yang kita telepon tadi itu, nomor tersebut masuk, itu baru handphone, apalagi alam barzakh sampai, ya. Kalau nggak percaya cobain aja lah, ya. Makanya Ketuain. gitu. Kalau nyampe kasih tahu. Makanya Imam Ali dipesankan oleh Rasulullah SAW, ya Ali tasaddaq ala mautaka. Ya Ali, bersedekahlah atas nama mayitmu. Kenapa? Karena Allah mewakilkan para malaikat untuk apa? Membawa sedekah itu kepada mereka. Adakah timbal baliknya orang yang kita sedekahin yang sudah meninggal dengan kita yang masih hidup? Ada nggak timbal baliknya? Ada. Mereka angkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma gfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang telah menyinari kuburan kami. Makanya saya mengajak diri saya dan kita semua, kalau ada rezeki, ya kita sedekah atas nama orang tua kita, nama saudara kita, anak kita, ya sedekahin mereka. Mereka gembira, mereka angkat tangan berdoa buat kita. Ya Allah, ampuni ya dosa-dosa orang yang telah mensedekahkan buat kita, orang yang telah wafat. Insya Allah. Yuk kita mau masuk bulan-bulan di mana kita merenung, di mana kita menjaga diri kita dan memanfaatkan bulan ini untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ini adalah kesempatan emas buat kita untuk lebih baik lagi, sesuai dengan temanya, ya. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa orang yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih baik dari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung. Man kana yaumuhu sawaun min amsihi fahuwa rabih. Siapa orang yang hari ini, ya, sama saja nggak ada perubahan, minggu ini, bulan ini, tahun ini nggak ada perubahan, ya begitu saja, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Man kana syarran min amsihi fahuwa maghlub. Siapa orang yang hari ini, tahun ini, bulan ini lebih buruk dari yang lalu, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Ayo kita sedikit demi sedikit kita manfaatkan kesempatan emas ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan lebih baik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa husni ibadatik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Ya, ridho Allah, ya. Kalau Allah sudah ridho, alangkah indahnya. Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika kita ridho Allah, Tuhan kita, Allah ridho kita menjadi hambanya, maka kita dipersilakan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya kita mendapatkan ridho dari Allah? Berusaha, ya, kita ibadah kepada. Kita nggak tahu, Pak, ini kan usia kita udah berat tua, ya. Hoi, yang tua. Oh iya, apa nggak ngaku dia bilang gue, ya. Saya bingung lah, ya. Ini udah ada umurnya 55. Lebih deh, ya. Ya. Kalau saya masih 19, ya. 19. Ya. Ayo, kapan lagi? Kita nggak tahu umur kita, ya. Maka Nabi diingatkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, silakan engkau hidup semaumu, silakan engkau hidup seenakmu, ya, silakan. Tapi ingat, kau akan menjadi mayit, ya. Silakan mau ibadah, silakan nggak ibadah, silakan, ya. Mau ngaji, nggak ngaji, silakan, ya. Tapi kau akan jadi mayit. Persoalannya, ketika Allah ambil kita, siap nggak nih?
Siap nggak kita? Hoi, siap nggak? Kalau ada yang ngomong siap, ayo sekalian nih. Siap nggak kita? Belum. Kenapa? Amal kita belum banyak. Tapi kita nggak bisa lari dari kematian. Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah, kalau udah datang induk kematian, nggak bisa kita mundurin, dimajuin sesaat saja, udah pas waktunya, ya. Dulu ada sahabat Nabi Yakub alaihissalam, dia bisa diberikan istimewa, bisa ngobrol dengan malaikat Israel, ya. Sampai satu ketika dia ngobrol, ini Nabi pesan, Israel, ntar kalau mau cabut nyawa saya, ya, kasih tanda-tanda. Lama nggak ketemu, puluhan tahun nggak ketemu, tiba-tiba datang lagi nih, ya, datang, ditanya, Israel, ente kesini mau ngambil nyawa aneh, mau silaturahim, ya, ini yang berat nih, dikasih tahu, bagaimana nggak dikasih tahu, gimana, ente mau tahu banget, mau tahu aja, gitu, ya. Tanya, saya kesini mau ambil nyawamu. Ya. Loh, kan lu saya pernah ngomong, kalau mau ambil nyawa saya, kasih tanda-tanda. Apa kata malaikat Israel? Allah sudah kasih tanda, cuman ente nggak sadar. Apa tandanya? Yang pertama, rambut udah mulai putih. Hoi, hoi, ibu mah nggak ada ubannya semua, nggak ada yang putih. Dia orang pakai jilbab, nggak ada tuh yang putih. Rambutnya udah mulai putih, kelihatan. Dia disemir kayak apa, tetap aja balik-balik juga. Bener nggak? Ini sunatullah. Makanya biar putih biarin, ya. Innallaha astahyi, ya, an azrigra nurun bina. Allah itu malu menyiksa orang yang udah ubanan dengan api neraka. Allah malu menyiksa orang yang sudah ubanan dengan api neraka. Yang uban mana dulu? Kalau ubannya emang rajin di masjid, rajin ngaji, rajin ibadah, Allah malu. Tapi kalau ubannya di dangdut, ya, kuda yang mana? Kuda yang mana? Nah, itu agak siksa itu, hati-hati, ya. Nah, maka itu, ya, Allah ingatkan pertama uban. Yang kedua, fisik kita. Dulu kita, waduh, masih SMP, kuat banget kan fisik kita, ya. Mana kita lakonin kemana. Tapi begitu masuk usia senja, fisik kita berubah nggak? Berubah. Jalan dari sini ke depan, gang 5 ke sini, ngos-ngosan. Berapa kali berhenti? Ada yang gitu? Ada yang gitu? Berarti tua dia. Ya. Sampai di sini kita, ya, ngos-ngosan apa dan sebagainya, udah mulai berubah fisik kita. Gigi kita tadi yang tadinya luar biasa, makan kacang banyak banget, toples kita makan, tapi sekarang satu nggak habis, ya. Pindah sono, pindah sini, pindah sono, pindah sini, satu nggak habis, ya. Makanya Lebaran aman untuk kacang, ya. Udah mulai ada perubahan. Nah, bahkan dalam satu riwayat, orang yang mau meninggal 100 hari mau meninggal itu udah kelihatan, ya. Di Arsy itu ada namanya Sajaratul Maut, pohon kematian. Ini goyang dia, pohonnya jatuh daunnya. Kalau jatuh daunnya berarti dia meninggal tuh. Malaikat dia perintahin, malaikat ambil tuh daun. Itu ada nama tulisannya Udin, ya. Ada tulisannya tuh Udin, ya. Ya. Itu diawasin tuh, ya. Meskipun di dunia Udin banyak, ada Udin pelok, Udin ini gitu, ya. Emangnya matinya Udin jebak, ya Udin mah jebak mati, ya. Ini diperintahkan, ambil, awasin dia, diawasin tuh 100 hari. Rumahnya, ini dia kakinya berat kemana nih, ya, ke dangdut apa ke pengajian masjid,
ya. Terus 40 hari kelihatan ada perubahan. Dulu masih ini sehat, ya 40 hari meninggal tuh hidungnya udah mulai lembek, kupingnya lembek, ya pusingnya juga bodongnya ke dalam. Ntar pulang dari sini periksa di rumah masing-masing, ya lembek nih. Kalau dia lembek, makan yang enak-enak. Ya bang, jangan yang nggak enak dimakan. Ya. Nanti berubah lagi sampai akhirnya 1 hari, 3 hari Allah angkat. Ya, biasanya orang yang sakit tuh, ya diberikan musibah sakit, ya nggak doyan makan, ya. Tapi dia makan luar biasa, ya. Makannya banyak banget, makanya liatin aja ntar. Kan makan nih, ntar liatin, ya. Jadi kembali lagi, ya, wa husni ibadati, beribadah kepada Allah. Saya pribadi mengajak diri saya, kita semua, kapan lagi ya kita beribadah kepada Allah? Kapan lagi kita mengisi ya perbendaharaan amaliah kita? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan hendaklah setiap diri menyiapkan perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Ada kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ada fi'lul mudhari' dimasuki kalimat perintah. Maka hukum yang diambil dari ayat ini wajib bagi saya, wajib bagi kita semua mempersiapkan apa yang hendak kita bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang yang rekreasi, ada orang yang punya persiapan, ada yang enggak punya persiapan, modal nekat mau ngikut aja. Di perjalanan yang enjoy itu, yang nikmat itu yang punya persiapan. Dia mau makan apa aja ada, dia mau makan ini ada, makan itu. Tapi yang nggak punya persiapan, dia nggak akan bisa ya seenak tadi. Kemudian sampai tempat rekreasi, makan yang punya persiapan, yang tidak punya persiapan pun tidak merasa nyaman. Nah, oleh karena itu marilah melalui mimbar di perkumpulan majelis alumni SMP Negeri 66 ini, mari kita sama-sama ya ingat kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah, dan manfaatkan hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Hari ini, bulan ini, minggu ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, dan semua Allah berikan yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke Pondok Ranca, beli baju 2 kodi. Ayo ibu, kita semua ngaji. Kalau nggak ngaji, matinya jadi memedi. Ya, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada orang guru kita Ustaz Anwar Eslim telah memberikan ceramah buat kita semua. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم. Islam terutama nikmat sehat ini nggak ada duanya ya Bu. Bu. Ya. Serius banget. Kita sersan serius tapi santai. Pak. Ya sama aja. Sama aja. Nikmat sehatnya luar biasa. Ya. Saya analogikan begini, Pak. Kita naik kapal laut kekuatan untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur.
Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak akan pernah kita mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, tidak ada alat secanggih laptop ya. Kalau Sehat bro. Pak, gila nyampe nih. Pada ngantuk gimana? Apaan terus kelapa? Kelapa. Lu kagak kesiangan? Nyampe kan? Gua sampai jam 2. Ntar kalau gua pulang dapat duit, gua beli pasang yang lama, beli jam pakai tangan. Gimana ganteng, sehat ganteng? Gimana Bang Guru? Gimana Pak Haji? Kenapa? Yang hadir pada hari ini saya mewakili Pak Osrin dan Pak Arti lagi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua teman-teman yang hadir pada hari ini, juga yang membawa penganan mungkin buat nambahin di sini. Alhamdulillah semuanya menjadi keberkahan untuk kita semua ya, agar dicatat sebagai amal kebajikan, semua berkah insyaallah. Amin. Untuk itu mohon maaf apabila ada segala kekurangan, kesalahan, kata-kata maupun tadi saya mungkin tawasul dan sebagainya. Alhamdulillah seluas-luasnya, mudah-mudahan amal itu diterima kabul. Ayo sini. Kata dulu Pak Ustaz. Ayo Ti. Ke rumah. Oke. Ya. Alhamdulillah ada sudah. Ya, keduanya dari Allah ganjar dengan lipat ganda ya rezekinya. Kemudian melanjuti yang kemarin saya tadi bicarakan, sekali lagi teman-teman minta saya untuk menjadi yang memimpin lah di grup ini. Ada teman-teman ikhlas itu buat saya yang saya baik biar kita bicara lagi. Kalau kemarin lagi kita kompak lagi. Saya berharap ini sudah ke depannya sudah tidak kotak-kotak lagi ya. Kita jadi bulat lagi ya. Harapan kita itu yang saya ingin sampaikan bahwa saya tidak menyalahkan apabila adanya kotakan sendiri tidak menyalahkan bila ada grup-grup di luar grup saya. Saya nggak masalah gitu Pak. Masing-masing kan mempunyai teman yang akrab-akrab. Jadi tapi yang paling utama ada grup yang harus kita ada di situ dan kita bermanfaat untuk mengganti sebenarnya yang lama untuk menyambut bulan suci Ramadan nih ya sebenarnya. Lebaran bentar lagi lah kan. Iya itu lebaran bentar lagi. Buka bersama Ping bawa lagi Bi lebaran. Iya. Biar barokah ada juga jalannya. Saya mau bantah. Sekalian. Kita saya usul. Ada Ridwan. Tuan rumah dapat. Dewi, obat yang dari sana bertambah banyak, berkah selalu sehat. Amin. saya belum saya. Sabar, tadi siapa ya? Tadi apa ya?